One day I'll play you sounds that can't be made. They'll sing in you somewhere inside your head. Selamat pagi, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas program lain, yaitu FM Inspection. Oke, kita mulai aja dari membuka programnya. Bisa mulai dari FileMaker. Kalian klik keluar menunya. Atau kalau sudah dibuatkan shortcut, bisa dari dashboard shortcut ini. Ini alamatnya. Oke, cara membuatnya nanti kita belajar lagi. Kita klik lagi. Oke, sudah keluar menu main dashboardnya. Kita klik aja. Oke, untuk sesi kali ini saya akan membahas masalah navigasi aja ya. Jadi belum cara input datanya. Saya akan info aja menu-menu apa aja sih yang ada di FM Inspection ini ya. Jadi di sini ada menu-menunya dan apa aja sih fungsi-fungsi dan apa aja yang disediakan informasi yang ada di FM Inspection. Di sini ada menu-menunya, kita pelajari menunya dulu ya. Jadi belum input data. Di sini ada menu-menu untuk mengatur atau navigasi, bagaimana mencari data atau menginput data atau mengakses data, atau seperti ini untuk mengatur size layar. Ya. Nah, oke, sekarang kita mulai dari menu-menu apa aja dulu yang ada di sini. Nah, contohnya adalah menu Find. Jadi kalau menu Find ini, kalau kita klik ini, kita bisa mencari data-data apa aja yang ada di inspection. Contoh misalnya kita mau cari tanggal hari kemarin. Tanggal hari ini tanggal 28 ya. Saya mau cari yang tanggal kemarin Januari. Tanggal 27 dengan mesin extruder, atau kalau ada mau spesifik nama input operatornya bisa dimasukin di sini. Terus saya mau lihat shift 1 aja. Oke. Perform field, fine. Oke, dia akan mencari semua record yang tanggal 27 extruder dengan shift 1. Ini kelihatan ada 3 record ya. Oke, sekarang kita pindah lihat view-nya. Nah, ini dia akan merubah view-nya, akan menjadi seperti list seperti ini. Sebenarnya sama aja sih, form ini kan bisa dirubah dari bentuk form ke bentuk list, ke bentuk form atau ke bentuk list. Ya gitu, tinggal bolak-balik aja. Datanya ada di sini semua. Oke. Nah, find ini bisa juga di save. Kita mau nge-save data pencarian ini, kita klik aja save current file. Nanti waktu kalian untuk mencari lagi, tidak perlu menuliskan lagi. Tinggal save aja. Oke. Contohnya kita buka lagi, kita lihat ke list ini. Saya buka show all. Nah, kita cari yang udah kita save tadi. Ini ya, extruder
shift 1 dengan tanggal 27. Tinggal klik aja. Nah, udah ketemu lagi. Nah, gitu. Jadi, waktu kalian kerja untuk membatasi filter, bisa di-save di sini, atau dengan cara lain bisa manual aja juga bisa. Tanggal 27 misalnya. Tapi cara ini lama ya. Kalau saya lebih suka tadi define, misalnya saya find tanggal extruder tanggal 27 aja gitu. Nanti gak usah ngetik-ngetik lagi. Oke, itu salah satu menu find. Atau kalian juga bisa lihat misalnya bisa diedit ini menu find-nya. Kita coba edit yang tanggal tadi ya. Kita edit. Advance. Nah, ini bisa diedit juga. Tapi nanti kita pelajari lagi bagaimana cara mengedit ini. Oke. Oke, ini juga bisa dihapus. Clear all recent file. Nah, dia akan kosong nanti. Tuh, yang udah di save aja yang akan tersimpan. Ini yang udah saya simpan, misalnya bagian extruder aja, saya klik ya. Dia proses mencari. Nah, ini dari awal data ini sampai sekarang ada 3617 data extruder yang sudah diinput. Kita pergi ke paling bawah dengan menggeser ini slider. Nah, dia akan mencari data terakhir extruder tanggal 26 Januari. Jadi ini navigasinya untuk berpindah dari record satu ke record yang lain. Kita bisa pakai slider ya, atau dengan tanda panah kiri kanan. Kalau tanda panah kiri kanan ini adalah untuk pindah ke satu record yang berikutnya atau satu record sebelumnya. Oke, kelihatan di sini tandanya. Kalau kita klik, dia akan menuju ke record sebelumnya. Oke, sekarang saya pindahin dulu ke bentuk form. Nah, ini data-data ini harus wajib diisi yang ada tanda-tanda ini, karena untuk apa? Untuk input data ini, data-datanya akan dicari, yang paling utama adalah ini. Data-data ini data wajib yang harus diisi pada saat pertama kali kalian mengisi inspection. Tidak boleh kosong. Makanya saya tandain dengan tanda-tanda merah ini. Oke, kemudian menu-menu lainnya adalah ini untuk show all ya, seperti tadi ya, untuk memperlihatkan data-data semuanya dari data awal sampai akhir. Sudah 19.240 rekor. Kemudian menu bar. Menu bar ini untuk menyembunyikan menu yang ada di atasnya. Jadi bar ini maksudnya adalah menu bar ini. Jadi kalau kalian layarnya ingin diperbesar lebih luas lagi dengan menekan tanda bar ini. Kemudian untuk fit, jadi layar ini bisa disesuaikan besarnya sesuai dengan default. Kalau kita tekan ini, dia adalah menampilkan layar defaultnya, luas layar default ya. Contohnya ini saya sekecilin dulu misalnya ya. Misalnya gini. Nah, waktu kita tekan fit ini, dia akan kembali ke menu defaultnya. Oke. Atau kita akan
mengecilkan layar misalnya. Oke. Nah, ini kalau misalnya dia fit lagi, nah dia akan balik lagi. Demikian. Oke. Setelah itu ini ada menu Go. Menu Go itu adalah kita akan menuju ke layout ke layar data input inspection. Contohnya kita tekan aja yang datanya udah ada ya. Kita go, dia akan pindah ke layout inspection-nya. Untuk kembalinya bagaimana? Kita tekan aja home. Oke. Ini untuk pindah-pindah aja dari layar utama ke data isian inspection. Oke. Nah, untuk berikutnya ini adalah untuk login. Jadi kalau kalian mau input data, kalian harus masukin nama login yang udah ditentukan. Contoh saya masukkan nama admin, masukkan passwordnya. Oke, kalau kalian sudah masuk ke menu login username-nya, baru kalian bisa mengedit atau save data-data yang sudah diinput. Nah, waktu saat memasukkan nama login, dia muncul tanggal. Ini adalah untuk mempercepat aja, untuk mencari tanggal yang kalian kerjakan. Kalau pakai find kan dia bisa multi nyarinya. Tapi kalau untuk ini, khusus mencari tanggal aja. Gitu. Contoh, kalian mau cari tanggal yang kemarin-kemarin, misalnya tanggal 16. Oke, kita cari lihat. Nah, ini akan tanggal 16 semua yang akan dicari. Atau mau tanggal kemarin, tanggal 27 misalnya. Nah, dia akan mencari tanggal 27. Nah, ini kan mencari global berdasarkan tanggal aja. Jadi tidak mencari berdasarkan file-file yang lain. Gitu. Nah, kalau udah ketemu, kalian mencari sesuai dengan filter yang diinginkan, kalian juga bisa lagi mencari yang lebih spesifik. Misalnya tanggal 27 Januari ini saya mau mencari yang nama ordernya aja boom 30 misalnya ya. Kalian bisa klik kanan. Kalian pilih constraint font set ini. Kalian klik. Nah, udah cari tanggal 30 SPK yang boom 30 ini. Nah, mau lebih spesifik lagi. Misalnya mau WF saja, kalian klik lagi di grup mesin WF, kalian klik constraint font set lagi ke bagian WF. Nah, dia akan mencari spesifik bagian WF. Mau lebih spesifik lagi dengan nama orang, operator misalnya, kalian tinggal klik aja, klik kanan misalnya. Karena ini ada satu ya, cuma ada satu. Coba kita cari yang lain, misalnya shift 2 deh. Ya, shift 2 aja yang saya mau cari WF boom 30 yang shift 2 aja. Klik kanan. Kita cari constraint font set lagi, kita klik. Nah, dia akan mencari. Nah, ini lebih spesifik lagi. Kalau udah mencari data spesifik lagi, untuk mau menyimpan, kalian bisa simpan di sini. Oh sorry, kayaknya ini nggak bisa disimpan ya. Ini
kalau simpan ini bisanya cuma buat filter aja. Jadi ini mungkin nggak bisa disimpan. Oke, nah ini udah ketemu. Untuk membalikannya lagi, kalian bisa klik aja lagi ini tanggal 27. Nah, balik lagi ke tanggal 27 sesuai data yang tadi. Demikian. Nah, jadi itu kita nyarinya bisa spesifik lagi. Misalnya lagi kalian mau cari datanya ini bisa juga dengan mencari ini. Ya, kalau tadi kalau pakai di klik kanan itu kelihatannya nggak bisa disimpan ya. Kalau ini nggak bisa disimpan. Tapi kalau kalian carinya melalui menu ini bisa disimpan. Contoh ya, saya cari find, kemudian saya cari misalnya bagian paper yang sheet 3, terus mesinnya mesin 4 misalnya, tanggalnya tanggal 27. Oke, oh ternyata tidak ada. Jadi data itu untuk ini tidak ada yang kita udah masukin. Kita cari aja modify, find. Sectionnya saya kosongin deh. Saya delete dulu. Kita mulai lagi cari perform find. Nah, udah ketemu. Nah, kalau mencarinya dengan mode ini bisa disimpan. Saya coba save. Nah, dia akan kasih nama sendiri ya. Saya coba tambahin lagi namanya tes misalnya. Saya simpan. Oke. Saya kemudian buka filternya show all. Oke. Nah, nanti ini bisa kita cari lagi di sini. Nah, ini sudah tersimpan ya, paper tanggal 27 Januari. Saya tadi udah rubah namanya ke tes. Saya klik, nah dia akan mencari lagi. Nah, begitu cara mencarinya. Tapi kalau misalnya saya coba lagi spesifik ya. Misalnya tadi saya klik kanan, saya mau mesin 2 aja coba. Nah, ini kan udah ketemu tuh. Saya coba simpan ya. Ini bisa kesimpan apa enggak? Saya kasih nama deh. Tes 1. Simpan. Oke. Saya coba show all dulu. Saya cari tes 1. Oh, ternyata tidak tersimpan ya. Nggak bisa simpan. Jadi kalau dari menu filter yang tadi kita pakai constraint font set ini, dia nggak bakalan bisa disimpan. Nah, gitu perbedaannya. Jadi kalau mau bisa disimpan ini menu find-nya ini pakai yang ini. Tapi kalau mau constraint font set itu kelihatannya nggak bisa disimpan. Oke, itu ya perbedaannya ya. Oke, terus selanjutnya adalah kalau kalian menemukan tanda lock. Tanda lock ini adalah data kalian yang udah input ini sudah dikunci. Jangka waktunya adalah 48 jam setelah data ini dibuat. Ya. Jadi setelah data 48 jam ini dibuat, kalian di bawah itu bisa disimpan. Tapi kalau udah lewat 48 jam setelah data creation ini, dia akan terkunci otomatis. Ya. Jadi itu untuk menjaga keamanan data-data yang udah diinput sebelum-sebelumnya. Kalau kalian mau merubah ini, kalian harus minta izin administrator untuk dibuka. Ya. Jadi pas waktu ini udah dibuka, contoh ya, ini 17 Desember 2021 ya, saya mau buka ya. Contoh. Nah, tanda lock merah ini akan hilang. Demikian. Tanda lock ini akan hilang merahnya.
Saya coba buka dulu, saya edit, dia akan terkunci lagi biasanya. Nah, dia akan terkunci. Kenapa? Karena waktu sebelum diedit, dia udah melewati batas 48 jam. Oke. Nah, bagaimana untuk merubahnya? Kalian harus minta izin ke administrator ini supaya dirubah dulu menjadi bisa diedit. Nah, dieditnya ini juga harus langsung diedit karena waktu di save dia akan mengunci kembali. Datanya akan dikunci kembali secara otomatis. Ya, contoh. Nah, dia akan terkunci kembali. Nah, demikian. Jadi kalau ada data yang 48 jam lebih, itu kalian tidak bisa edit. Ya, itu aja infonya. Oke, kemudian menu lain adalah kita lihat di sini. Saya mau coba terangin table-table yang ada di sini. Ini table inspection status. Jadi waktu kalian input data, ada report statusnya. Ini dapatnya dari mana? Kita pergi dulu ke, kita pakai yang ini dulu ya, yang data terbaru ya. Kita lihat tanggal 26. Oke. Saya coba lihat datanya. Oke, ini kita coba di sini. Yang ini udah ada datanya. Oke. Ya, saya coba terangin dulu ini. Jadi, waktu kalian akhir kerja untuk input inspection, kalian bisa menambahkan data-data keterangan melalui tabel ini. Contohnya adalah seperti ini, yang sudah diinput. Dapatnya dari mana? Dari sini, report check. Nah, Regista ini sudah memasukkan data setelah mengerjakan inspection. Keterangannya isinya apa aja? Misalnya kalian seperti data ini cancel, jadi Regista ini tidak jadi input data inspection. Nah, dia memberi informasikan bahwa data ini cancel. Jadi kalian wajib kalau misalnya cancel atau tidak jadi menginput data, kalian sebaiknya mengisi data ini. Oke. Nah, administrator juga bisa, misalnya ini cancel, udah diinput sama Regista, operator sebelumnya ya. Administrator juga bisa menginput data yang sudah di cancel tadi. Contohnya seperti ini. Oke. Save aja. Oke. Nanti dia akan muncul di informasi ini. Nah, informasi ini akan muncul di baris paling atas. Jadi, baris yang paling atas adalah data yang paling update. Ya, tadi misalnya Regista udah menginformasikan bahwa data ini cancel. Nah, kemudian adminnya, oh ya oke, sudah di-approve cancel. Tidak diisi pun juga tidak apa-apa sih, ini sebagai contoh keterangan aja. Oke. Oke, kita kembali lagi ke
lembar inspectionnya. Nah, kemudian apalagi yang ada di lembar inspection ini sama bar untuk menghilangkan atau menyembunyikan menu bar yang ada di atasnya. Fit juga sama. View ini tidak bisa dipakai karena untuk di halaman utama aja. Kemudian ini untuk print. Nah, hasil inspection kalian ini bisa di print. Contoh yang saya lihat ya, kembali dulu. Kita lihat data yang lain. Misalnya coba ini. Satu. Oke. Go. Nah, data ini bisa di print. Contoh ya, kita print. Nah, ini bisa langsung di print di printer ya. Kita mau print kemana? Misalnya saya coba, karena ini saya nggak pakai printer, saya coba ke print PDF dulu. Saya print oke. Saya coba simpan dulu ke desktop. Saya kasih nama inspection misalnya. Kalau kalian bisa input tanggal, di sini juga tidak apa-apa, tanggal berapa. Kemudian kita simpan. Oke, kita lihat di desktop. Nah, di sini udah ada. Ya. Kita klik kanan, kita buka. Nah, ini udah disimpan. Demikian, jadi bisa disimpan ke PDF ataupun di print. Ya. Oke. Kita exit previewnya. Kita balik lagi ke inspectionnya. Misalnya kalian mau ngeprint yang lain, kita klik aja di sini, bisa pindah ke record berikutnya. Contoh lagi, pindah lagi, kita print lagi yang lain. Nah, demikian. Ini kita bisa langsung print lagi. Langkah-langkahnya adalah seperti yang tadi ya. Print atau save PDF. Coba kita lihat pakai desktop. Misalnya inspection. Saya coba ganti namanya test. Kita save atau kita buka automatic open setelah simpan. Oke, nggak bisa. Ini di save. Kelihatannya di protect. Coba ke dokumen. Oh, tidak bisa. Jadi kita tidak bisa pakai save as PDF karena harddisknya di protect mungkin ya. Harusnya sih bisa. Kita exit aja. Kita pergi ke home. Oke. Nah, sekarang saya mau coba print misalnya extruder aja. Kita pindah dulu ke menu extruder aja, kita simpan seperti tadi ya, pakai klik kanan, constraint font set. Nah, ini kita dapat 10 record ya, berarti kita akan jalan-jalan di inspection extruder aja 10 record tuh. Jadi kalian bisa pakai tombol ini untuk go to the next record. Oke. Ya, jadi kalian nggak perlu lagi pindah-pindah secara manual bolak-balik dari go terus ke home lagi ya. Tidak perlu balik lagi ke home, tapi cukup jalan-jalan yang ada di record ini. Bisa pakai slider juga misalnya. Oke.
ke record nomor 8 atau ke record nomor 10 misalnya. Oke, ini record nomor 10 bisa kalian print. Nah, ini tinggal di print. Oke, bisa ke PDF atau ke printer yang lain. Ya, oke, saya cancel. Saya exit, balik lagi ke home. Oke, nah demikianlah untuk cara print inspection. Kemudian apalagi menunya adalah di sini ada tab sumber bahan, hasil proses, SPK buyer, terus order yang akan dikerjakan, dan seperti tadi report check ya. Ini untuk informasi kalau misalnya kalian gagal, pending, tidak rilis, ataupun yang mencakup informasi bahwa inspection ini tidak bisa dilanjutkan. Oke. Kemudian di sini ada nomor referensi CS. Nah, kalian kalau udah input data ini, data inspection, sumber bahan atau hasil proses, kan selanjutnya adalah input data ke inspection atau inspection CS. Nah, dari data CS ini nanti akan kelihatan. Nah, nanti cara input di CS-nya saya akan informasikan kemudian. Jadi waktu kalian sudah input inspection ini wajib masukkan data ke program CS-nya. Ini wajib sekali karena semua inspection yang ada di data ini akan dimasukkan ke data CS ya. Ke data CS. Jadi ini timbul nomor kode produksi dari CS. Kalau yang hijau ini artinya data CS-nya tidak ada. Jadi datanya tidak valid. Ini juga seperti ini. Datanya tidak valid. Coba kita cek sebagai contoh. Nah. Oke. Dia informasinya adalah WIP habis. Sumber bahan ada. Proses informasinya hasilnya ada. Tapi data CS-nya tidak ada. Nah, ini invalid. Ini perlu dipertanyakan terhadap operator yang input CS atau admin PPIC yang mengawasi data CS ini. Ya, ini salah satu data invalid yang tidak boleh dilakukan. Atau kalau ini misalnya tidak diinput, bisa dikasih informasi di sini. Kenapa tidak diinput? Apa alasannya tidak diinput? Ya. Nah, ini saya akan memberikan penilaian terhadap laporan ini. Contohnya saya edit dulu ya. Saya kasih tanda input CS tidak ada ya. NA itu adalah not available. Oke. Atau saya bikin informasinya adalah fail. Ya, saya kasih keterangan seperti ini. Saya simpan. Oke. Saya pergi dulu ke home. Oke, nah ini udah dikasih informasi fail. Nah, di situ kelihatan input data tidak ada. Nah, seperti ini adalah yang perlu kita lakukan untuk memberikan tanda-tanda laporan apakah ini valid atau tidak valid. Oke. Seperti yang ini tadi tuh, waktu
kita pilih record ini, dia akan kasih informasi. Laporan Anda nomor ini fail. Oke ya, kita lihat. Kita go. Oke. Nah, ini kelihatan. Data CS-nya tidak ada. Saya tambahin aja data informasinya. Saya ketik. Sorry. Belum. Oke. Ya. Ini saya ada informasikan data CS tidak ada. Jadi informasinya adalah fail. Karena ini datanya kosong. Saya simpan dulu. Saya pergi ke home. Oke. Ya, jadi di sini dia ngasih informasinya data CS tidak ada. Oke. Ya. Nah, ini udah informasinya udah dikasih. Oke, sekarang kita balik lagi dulu ke sini. Informasi apa aja yang ada di sini? Nah, di sini ada informasi spesifikasi yang kalian akan kerjakan. Ya. Oke, kemudian ini jam waktu pengerjaan inspection. Oke. Nanti di sini saya terangin ada total reject, ada total research. Oke. Oke, ini mungkin keterangannya bukan tidak ada ya. Karena hasil prosesnya tidak ada mungkin ya. Kita ganti aja, bisa edit. Kita bisa ganti cancel misalnya. Sorry. Oke. Tidak ada hasil misalnya. Jadi saya ganti aja ini, cancel, save. Oh, dia tidak ada hasil. Kenapa? Karena mesin perbaikan bongkar. Nah, di sini ada keterangan, bagus. Kemudian sudah di finish juga. Hasilnya sudah dicek karena ada engine-nya aja. Sumber bahannya juga udah ada. Ya. Kita pindah dulu ke home melihat informasinya. Nah, ini udah berubah. Dia tidak merah lagi. Kalau misalnya merah ini fail, tapi kalau cancel tidak merah karena sudah dikerjakan. Oke, balik lagi. Ya. Selanjutnya adalah nanti kita pelajari tentang input yang ada di sini. Kemudian bagaimana cara input sumber bahan, hasil proses. Oh iya, ada satu lagi. Ini ada menu di sini untuk print label hasil produksi. Contoh saya pindah dulu ke yang ada datanya. Nah, ini ada datanya ya. Ini ada data kilogram, karton, dan inci. Bagaimana untuk ngeprint hasil label, label hasil produksi? Kita klik. Nah, ia akan timbul label hasil produksi. Ini tinggal print aja seperti yang tadi. Seperti mencetak inspection. Saya cancel. Nah, tinggal di print. Ini data-datanya udah ada, lengkap. Kita kembali. Oke, nah ini seperti yang tadi sudah ada data CS-nya. Ini hasilnya harus sama dengan yang ada di hasil proses ini. Ya, ini contoh laporan yang baik.
menurut saya. Ya, data-datanya udah lengkap. Oke, kita kembali ke home. Kita lihat show all. Oke. Kemudian ini ada menu lagi atau ada layar. Ini adalah order confirmation yang dikerjakan oleh inspection. Contoh, saya pindah dulu ke sini. Ya, nah ini ada 2 item. Nah, ini ada tanda kuning. Artinya adalah inspection yang dikerjakan field ini, ya, saya pindah dulu, lihat, adalah mengerjakan item nomor 2 ini, gitu ya. Contoh dulu, saya pakai yang data terbaru dulu. Warna. Oke. Nah, jadi tanda kuning ini adalah item yang sedang dikerjakan. Coba saya pindah ke record yang lain ya. Ini sama. Nah, ini menandakan dia sedang mengerjakan TDS Paceway. Oke. Kemudian kita lihat coba yang lain. Sama. Oke, nah ini seperti contoh, ini ada 2 item. Dia fokus pada pengerjaan SR122 DCWF ini. Kita pindah lihat dulu di dalamnya ada apa. Nah, ini adalah inspection yang dikerjakan oleh untuk SR1222 ini. Nah, dia akan informasikan bahwa tanda kuning ini adalah inspeksi yang sedang dikerjakan. Oke. Kemudian adalah nanti notifikasi atau tanda-tanda ini kita akan pelajari pada sesi berikutnya. Kemudian apa lagi? Nah, ini adalah SPK bayar yang sedang dikerjakan. Ini relasinya adalah dengan ini. Ya, SPK bayar. Ini untuk melihat lebih bentuk form aja sih. Oke, dari saya mungkin segitu dulu. Kali ini kita akan hanya membahas navigasi aja, tidak lebih-lebih yang lain. Nanti berikutnya kita akan pelajari cara input inspection ini bagaimana. Nanti kita pelajari trouble apa aja yang ada, kemudian kesalahan-kesalahan apa aja yang ada yang selama ini kita temukan. Dari saya itu aja. Terima kasih, selamat pagi.